Saya ke Mas Iman dulu deh. Mas Iman, dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, tentu bukan tidak mungkin akan semakin buruk dan akan semakin banyak yang tutup ya Mas Iman ya. Kalau catatan Mas Iman, bagaimana Mas Iman? Begini ya, jadi saya cerita atau menggambarkan situasi yang Mm-mm. sebenarnya ya. Eh, jadi ada keterkaitan yang sangat erat Mm-mm. antara jumlah infeksi atau jumlah penularan dengan situasi makroekonomi atau situasi ekonomi, ya kan? Eh, Semakin besar dan semakin cepat penularan, ya, eh, mau nggak mau masyarakat itu harus restrain, ya kan, harus tinggal di rumah, membatasi kegiatan kegiatan sosial, kegiatan berbelanja, pergi ke kantor juga akan dibatasi. Ada atau tidak ada ppkm, paham Mm-mm. ya? Akan terjadi seperti itu, ya. Jadi objektif utama mestinya adalah pengendalian, Ya, ya, pengendalian. Nah, karena itu pengendalian ini kan akan mengorbankan perekonomian, paham? Jadi selalu ada trade off antara tidak terkendali dengan memacu perekonomian, itu loh. Selalu ada trade off dalam situasi sekarang, ya, dalam situasi seperti sekarang. Nah, tetapi alternatifnya kan eh, mungkin lebih buruk. Mm-mm. Ya, alternatifnya mungkin lebih buruk. Taruhlah pemerintah do nothing. Do nothing tuh udah Ya, sekarang kalau para pengusaha keberatan nih ya karena PPKM 1 2 3 4 apapun ya kan, apa darurat tidak darurat ya kan, keberatan lah para pengusaha itu misalkan ya nggak. Oke, nggak ada polisi nih ya, nggak ada polisi. Pasti jauh lebih tidak terkendali situasinya, ya pasti jauh lebih tidak terkendali. Nah, Mm-mm. kenapa demikian? Iya, penyakit ini kan harus membutuhkan Ya, solusi dari sisi pengendalian sosial, ya kan? Karena sementara ini solusi vaksin kan belum ya, bisa mencapai apa yang disebut herd immunity, Mm-mm. ya kan? Nah, jadi sepanjang Ya, ya sepanjang belum ada herd Mm-mm. immunity, baik itu melalui vaksin maupun secara natural, ya, kita akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian Mm-mm. situasi perekonomian, Ya, ya. Nah, karena itu menjadi sangat sulit bagi baik. siapapun untuk memprediksi akan Ya, bagaimana, ya Mm-mm. kan? Makanya kalau ada angka sekian akan sekian sekian, kita Ya, sih sebagai ekonom cuma senyum aja, ya kan? Karena semuanya sangat tergantung pada pengendalian pandemi. ya, Semakin tidak terkendali, ya kita akan baik. menghadapi apa yang disebut multiple waves, Ya, ya. Sekarang kan baru gelombang kedua, Mm-mm. dan kita nggak pernah bisa tahu gelombang ketiganya tuh next kapan, Baik. ya. Nah, karena itu Ya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana polisi-polisi dari pemerintah itu baik, adalah untuk meminimalkan dampak. baik. Kira-kira frameworknya seperti itu, Ya, Mbak Brigita. baik. Terima kasih, Mas Iman. Mbak Dita, ini dari sektor Ya, retail, baru dari sektor retail dan tidak ditutup kemungkinan dari sektor-sektor lainnya juga bisa bertambah. Nah, termasuk juga Lion Air yang sudah mulai mengurangi pegawainya. Catatan dari Kemenaker, Mbak, karena jumlahnya semakin banyak ya, Mbak ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan selesainya juga. iya. Data per 25 Juli yang kami kumpulkan dari 15 kepala dinas provinsi di Mm-mm. seluruh Indonesia, itu jumlah yang ter-PHK mencapai 100.092 orang. Itu dari 15 provinsi ya. Mm-mm. Eh, Kemudian jumlah yang dirumahkan itu 750.000 yang dirumahkan. Jadi memang PHK itu saya setuju tadi dengan statement Pak Roy, itu harus menjadi pilihan yang paling akhir diambil Mm-mm. ketika tidak ada lagi pilihan lain yang lebih baik dan lebih manusiawi. Makanya jumlah pekerja yang dirumahkan itu masih 8 kali lipat lebih besar. Karena
pada umumnya pengusaha berpikirnya sama. Lebih baik kalau memang masih bisa dirumahkan, dirumahkan. Kalau masih bisa kurangi lembur, kurangi shift, potong tunjangan, sampai akhirnya memang nggak bisa lagi. Nah, saya mau urus Mbak Indri sebentar. Mbak Indri di PHK Juni ya, Juni 2021 yang lalu ya. Iya. Saya mau tanya Mbak Indri, ikut kepesertaan BPJS Tenaga Kerja nggak? Ada Tidak. kartu anggotanya? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Tidak Mbak. pernah didaftar? Tidak ada. Tidak pernah didaftarkan? Nggak pernah? Dari kantor BPJS nggak ada. Kesehatan? Nggak ada juga, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi begini, kalau pekerja tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah yang memang merupakan haknya pekerja untuk menambal penghasilannya yang kurang akibat dirumahkan atau akibat dikurangi shiftnya. Ini catatan juga buat Pak Roy ya, tolong Mas pastikan anggotanya Pak Roy nanti kalau sudah situasi membaik membayar, mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan supaya anak-anak ini bisa dapat bantuan kalau dibutuhkan. Tapi nggak apa-apa Mbak Indri, ada beberapa skema lain ya. Yang kedua skema kartu prakerja. Jadi Mbak Indri kan korban PHK, bisa juga kemudian sebagai job seeker atau pencari kerja ya. Nanti tolong kasih nomor HP-nya Mbak Indri ke Mbak Manohara supaya kasih ke saya. Nanti kami bantu untuk bisa daftar ke kartu prakerja. Nah, kalau suaminya buka bengkel motor kecil-kecilan, itu bisa mendapat bantuan untuk usaha mikro, ya, itu 1,2 juta rupiah. Tapi itu adanya di Kemenkop, bukan di Kemnaker. Kalau kartu prakerja itu 600.000 sebulan, dibayar 2 termin, 1,2, 1,2, jadi total 2,4. Baik, Bu. Itu semua yang bisa mendukung supaya anaknya bisa lebih baik, keluarganya bisa terbantu. Tolong kasih nomornya ke saya ya, Mbak Manohara nanti ya, Mbak Indri ya. Saya bantu mendaftarkan. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Ini saya coba tanya ke Pak Roy. Pak Roy, sektor retail dapat BSU ya? Ya, kalau kita semuanya memang jadi ada pegawai yang memang dikontrak, kemudian ada yang masuk di untuk menjadi tetap ya, melewati probation biasanya. Nah, kemudian ada yang dari pekerja dari kita sendiri, ada juga dari supplier atau manufacturer yang menaruh pekerjanya di retail. Nah, ini memang perlakuannya kalau yang supplier itu kita tidak bisa mengontrol, tetapi kalau yang di retail kita semuanya pasti masukkan sebenarnya ke BPJS karena ini kan bagian daripada toh BPJS ini kan buat ada tabungan hari tuanya, kemudian ada kesehatannya. Jadi ini juga meringankan biaya beban perusahaan sebenarnya. Jadi fenomenal terhadap BPJS ini untuk diikutsertakan sebenarnya kalau di korporasi anggota-anggota Aprindo pasti mereka dimasukkan. Kecuali yang memang sifatnya kelontong atau juga tenant yang sifatnya pribadi bukan korporasi hanya untuk membuka UMKM. Nah, ini yang agak sulit. Ya, kalau saudara-saudara kita UMKM punya tenaga kerja ya mungkin karena UMKM-nya juga baru mulai atau masih bertahan, ya belum tentu mereka didaftarkan di BPJS. Tapi kalau secara korporasi ini menjadi bagian yang sudah secara dari awal. Nanti kita coba tanya Pak Fahmi bagaimana kemudian pengalaman beliau ketika melewati di tahun 98 silam. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.